Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya mahasiswa D3 Kebidanan Mitra Adiguna. Di sini saya akan melakukan konseling kepada ibu-ibu yang mempunyai keluhan terhadap KB implan. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan konseling terhadap keluhan Ibu kemarin, Bu ya. Sebelum kita membahas tentang keluhan Ibu kemarin, saya akan menjelaskan apa itu alat kontrasepsi implan. Baiklah, alat kontrasepsi implan itu adalah alat kontrasepsi jenis hormonal yang melepaskan hormon progesteron ke dalam tubuh untuk mencegah kehamilan dengan cara menghalangi pelepasan sel telur dari ovarium. Jenis alat kontrasepsi implan ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu Norplan, terdiri dari 6 batang dan lama kerjanya 5 tahun. Yang kedua yaitu Implanon, terdiri dari 1 batang, lama kerjanya 3 tahun. Yang terakhir yaitu Jadena atau Indoplan, terdiri dari 2 batang dan lama kerjanya 3 tahun. Bisa dilihat Ibu ya, ini contoh dari Norplan yang 6 batang, ini contoh dari Implanon yang 1 batang, dan ini contoh Jadena yang 2 batang Bu ya. Adapun cara kerja alat kontrasepsi implan itu, yang pertama lendir serviks menjadi kental, kemudian mengganggu proses pembentukan endometrium, mengurangi transformasi sperma, menekan ovulasi. Dalam alat kontrasepsi implan ini terdapat keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, terbebas dari pengaruh hormon estrogen, tidak mengganggu aktivitas seksual dan produksi ASI, dapat dilepas kapan saja sesuai kebutuhan. Adapun kerugiannya, yang pertama yaitu amenore, tidak haid. Yang kedua hiperminore, haid lebih panjang dan darahnya lebih banyak dari normal. Kemudian nyeri kepala dan penurunan atau peningkatan berat badan, ini sangat sering terjadi Bu ya. Kemudian rasa mual, perubahan perasaan dan kegelisahan. Yang terakhir tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi penularan seksual termasuk AIDS. Adapun klien yang boleh menggunakan kontrasepsi implan dan yang tidak boleh menggunakan. Yang boleh menggunakan perempuan pada usia reproduksi seperti ibu sekarang. Yang kedua yaitu menghendaki kontrasepsi jangka panjang, ibu yang menyusui tetapi membutuhkan kontrasepsi, pasca keguguran, ibu yang dengan riwayat kehamilan ektopik. Kemudian yang terakhir, klien yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi implan. Yang pertama, hamil atau diduga hamil. Yang kedua, perempuan dengan perdarahan perpaginam yang belum diketahui penyebabnya. Yang ketiga, memiliki benjolan atau kanker payudara. Yang keempat, perempuan yang tidak bisa menerima perubahan pola haid. Yang kelima, memiliki miom uterus. Yang terakhir yaitu memiliki gangguan toleransi glukosa. Nah, inilah pengetahuan seputar alat kontrasepsi implan. Sampai di sini apakah Ibu paham? Paham. Baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang keluhan Ibu. Mohon maaf Ibu, keluhannya kemarin apa Bu? Haid tidak teratur. Baiklah Ibu, haid tidak teratur. Siklus menstruasi itu sangat berhubungan dengan hormon progesteron dan estrogen Bu ya. Hormon progesteron dan estrogen ini bersifat fluktuatif atau sering berubah-ubah. Sedikit saja ada perubahan di kedua hormon tersebut akan mengalami ketidakseimbangan siklus menstruasi. Jadi, KB implan ini mengandung hormon progesteron dan menyebabkan tidak keseimbangan siklus menstruasi akibat hormon tersebut. Jadi, karena ibu memakai KB implan ini dan KB implan ini mengandung hormon progesteron, jadi hormon progesteron di dalam tubuh ibu itu tidak seimbang dan mengakibatkan
siklus menstruasi ibu itu tidak teratur. Jadi, siklus menstruasi tidak teratur ini akan terus berlanjut sampai adanya adaptasi di dalam tubuh ibu. Jadi, siklus menstruasi tidak teratur itu adalah efek samping yang normal dari KB implan tersebut. Apakah ibu sudah mengerti? Baiklah Ibu, di sini saya mempunyai video tentang pengetahuan tentang alat kontrasepsi implan, Bu ya. Mohon ditonton, Bu ya. Baiklah. Baiklah, itu tadi video yang saya buat untuk memperjelas materi ini, Bu ya. Semoga dengan penambahan video tadi Ibu lebih paham tentang alat kontrasepsi implan. Apakah Ibu sudah paham? Baiklah, terima kasih Bu. Sekian konseling dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.